Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asif Al-Farih. Kali ini kita akan belajar tentang sujud. Nah, kita lihat peta konsepnya. Di situ sujud ada tiga, sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Begitu bisa dilihat ya peta konsepnya ya. Diamati. Sekarang sebelum kita melanjut pada materi, kita simak video berikut. Nah, kalian tahu apa yang dilakukan mereka? Terus kenapa mereka melakukan itu? Nanti akan dibahas. Sekarang materi yang pertama adalah sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Nah, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah, disebabkan kita mendapat nikmat atau kita terhindar dari musibah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis riwayat dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasruhu aw busyra bihi qarra sajidan syukralillah. Artinya diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang sesuatu yang menggembirakan padanya, ia tunduk dalam keadaan bersujud kepada Allah. Nah, ini adalah hadis riwayat dari Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Nah, mengapa kita harus melakukan sujud syukur? Apa sebabnya? Pertama, kita mendapat anugerah atau nikmat dari kedua, kita terhindar dari musibah. Ini kita mendapat piala misalnya. Kita melakukan sujud, dan ini apabila kita terhindar dari musibah, maka kita juga disunahkan untuk melakukan sujud. Bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Yang pertama, kita harus menghadap kiblat. Kemudian niat untuk sujud syukur. Kemudian sujud seperti sujud dalam sholat. Kemudian apa? Duduk kembali dan diakhiri dengan bagaimana bacaan doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kemudian apa hikmah dari sujud syukur? Yang pertama, kita terhindar dari sifat sombong. Kemudian kita memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Kemudian kita merasa dekat dengan Allah, kita memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksa. Sekarang materi yang kedua adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Yaitu sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah atau dalam kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Kita tadi sudah dapat berapa? Nah, itu kita nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholat salasan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallima. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali dia sebelum sholat. Kemudian bagaimana tata cara sujud sahwi? Apabila dikerjakan dalam sholat, maka kita sujud 2 kali pada tahiyat akhir sebelum kita melakukan salam. Nah, kemudian apabila dilakukan di luar sholat, maka kita sujud 2 kali setelah salam, kemudian kita duduk kembali dan diakhiri dengan bagaimana bacaan doa sujud sahwi? Bacaannya adalah subhana man la yanamu ala yashu. Ini adalah hikmah dari sujud sahwi. Apa hikmahnya? Kita bisa terhindar dari sifat sombong dan takabur. Semua sujud itu pasti kita akan terhindar dari sifat sombong dan yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah. Kemudian menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Yang terakhir akan menyadarkan kita bahwa manusia adalah yang sering salah dan
materi selanjutnya. Pokok bahasanya adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Banyak sekali ya sujudnya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Atau kita mendengarkan orang ngaji pas pada ayat sajadah, maka kita juga disunahkan untuk apa dasar hukumnya? Ini diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, Wani bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, berikut adalah ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ada 15. Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, dan Al-Hajj ayat 77. Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, Shad ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir adalah Al-Alaq ayat 19. Ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, sering kita baca. Nah, bagaimana tata cara sujud tilawah? Apabila dilakukan dalam sholat, maka kita cukup sujud satu kali, kemudian berdiri melanjutkan sholat. Takbir kembali, kemudian rukuk seperti biasa. Nah, apabila dilakukan di luar sholat, maka kita harus berdiri menghadap kiblat disertai dengan niat. Kemudian kita takbiratul ihram, selanjutnya kita langsung sujud satu kali, kemudian duduk dan diakhiri dengan apa bacaannya? Bacaan doa sujud tilawah adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Itu adalah bacaan doa sujud tilawah. Apa hikmah sujud tilawah? Hikmah sujud tilawah, kita bisa dijauhkan dari godaan syaitan. Kedua, kita bisa lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Apabila kita membaca Al-Quran itu, kita lebih menghayati. Nah, itu adalah hikmah dari sujud tilawah. Dan yang kedua, kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semua sujud, baik itu sujud syukur, sujud sahwi, atau sujud tilawah, itu pasti tujuannya adalah mendekatkan kita kepada Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah paham? Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.